Action. Yo semua, back again with me Nyao di channel gua ceritanya yang masih biasa aja karena emang ini channel juga gua tinggal setahun nggak ada upload, nggak ada aktivitas apapun. Well, karena kesibukan tentunya di 2022 dan sekarang gua mulai ada waktu ya, ada sisa waktu untuk bikin konten lagi dan mungkin kedepannya gua akan tetap bikin konten dan gua berusaha untuk bikin konten aktif. Jadi paling nggak frekuensinya ada lah, nggak kayak kemarin gue tinggal setahun. Dan hari ini gue mau ngebahas sebuah webcam sesuai dengan judul dan thumbnailnya, yaitu si Logitech Brio 4K. Jadi lu bisa lihat sendiri ini. Gue nggak mau ngebahas teknis kayak di tempat lain. Kalau lo mau lihat atau mau denger lebih jelas spek teknisnya, dari mulai speknya, terus softwarenya dan lain-lain, lo bisa ke channel lain. Di sini gue mau ngebahas sebagai konsumen, sebagai orang yang beli dan yang make untuk keperluan pekerjaan. Well, by the way, gue videographer, fotografer, dan juga operator live streaming. Ya, event live streaming gitu. Nah, ini kepake banget untuk event live streaming. Kenapa? Well, gue juga sebenarnya nggak mungkin ya event live streaming kayak event gede gitu, seminar atau apa live streaming pakai webcam kayaknya agak kurang. Tapi ini kepake banget buat jadi backup kamera atau kamera kesekian lah. Misal di sebuah event live streamingnya udah pakai 2 kamera, kanan kiri atau belakang atau dan samping gitu kan. Nah, si kamera Logitech Brio 4K ini gue fungsikan sebagai kamera backup, dalam arti kamera yang tingkat bakal kena masalah atau kena problemnya tuh kecil. Karena ya webcam, mau ada masalah apa sih webcam, tinggal colok ke laptop ya atau ke PC live streamingnya, ya udah nyala gitu. So, ini fungsinya sebagai itu. Misalkan kamera 1 mati atau kamera 1 perlu ganti baterai, kamera 2 ke disconnect, bla 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 gitu kan, kabel HDMI-nya ketendang atau transmitter wireless-nya bermasalah. Ya mau nggak mau langsung lempar ke si kamera Logitech Brio 4K ini. Jadi walaupun sebagai backup, dia paling nggak punya power untuk menghasilkan gambar yang lebih baik lah ketimbang dari webcam lainnya, karena ini sudah 4K. Jadi di sini sensornya juga cukup besar. Gue nggak tahu size-nya berapa, tapi dari hasilnya kayaknya punya sensor yang mungkin sesensor handphone gitu. Dan ini keren, gambarnya by the way bagus, asal di kondisi yang cukup cahaya. Dan event-event nggak mungkin kan remang-remang gitu, apalagi event seminar gitu yang perlu di live streaming kan nggak mungkin remang-remang. Jadi ini bisa banget buat jadi backup. Dan karena dia sudah 4K di OBS, kalian bisa cropping sampai 4 kali, jadi terlihat bisa zoom, bisa lebih zoom view-nya, bisa lebih bagus juga. Karena sudah croppingnya dari 4K, bukan dari Full HD. Dan ada beberapa flaw-nya, ada beberapa kurangnya. Cuma nanti gue bahas aja kita di OBS sambil kita praktekin tipis-tipis. Sorry kalau misalnya gue nggak bahas lebih detail segala macamnya, gue cuma pengen cerita aja sesuai dengan nama channelnya, ceritanya. Jadi gue cerita aja pengalaman gue kenapa gue beli sih webcam 2,5 juta ini. Nanti kita coba di OBS, apa aja minusnya, apa aja kurangnya, dan manfaatnya apa aja. Bukan manfaatnya apa aja. Manfaatnya untuk kebutuhan kerja tuh apa aja, nanti kita bahas di screen OBS aja. So, ya punya style yang oke juga kalau misalnya lo mau lihat. Ya, tuh. Oke banget ya stylenya. Kalau buat dipakai sebagai webcam doang gitu yang buat Zoom meeting atau Discord atau apa, kayaknya agak sayang. Kecuali lo live streamer. Ini pakai. So, kita lanjut ke OBS aja, gimana gue mempraktekkan atau gue memanfaatkan si Logitech Brio 4K ini untuk kebutuhan live streaming. Well, let's go. Oke semuanya, kita udah ada di OBS. So, di sini bisa kita lihat menu-menu OBS ya, seperti biasa buat lo semua yang udah paham OBS. Kayak gue bilang tadi, gue biasa jadi operator live streaming event-event gitu. Dan di sini gue juga biasa pakai OBS yang simple aja, yang cepet aja,
karena kalau pakai vMix kayaknya too much gitu. Jadi kita pakai OBS aja. Di sini udah gua bagi ke cam split, cam 1, cam 2, cam 2 zoom. Jadi kayak yang gue bilang tadi, 4K gue selalu nyebutin 4K mulu. 4K itu kepake banget. Buat apa sih 4K? Jadi 4K itu ya kayak gini. Jadi cam 2 ya, gue masuk ke cam 2, terus cam 2 zoom. Nah ini zoomnya tuh jauh banget ya, jadi bisa lo lihat sendiri ini jauh banget zoomnya. Bisa dari sini, dari segini ke sini. Di sini resolusi yang kepake itu gue di sini pakai kanvasnya itu di 3840 x 2160 ya, di 16:9. Standarnya media di mana-mana ya, 16:9. Dan di sini si Brio 4K ini bisa sampai 4096 x 2160. Yes, itu kepake banget buat ya begini, gue bilang buat kerja itu kepake banget. Jadi di sini kalau misalnya lu mau multicam gitu pakai webcam ini juga bisa. Kayak konten kreator yang baru mulai, misal mereka sudah, kalian punya HP gitu, kalian ribet banget sih gue ngomong, kalian udah punya HP yang buat sehari-hari buat konten gitu, dan kalian mau nambah kamera lagi buat talking head kayak gini yang ngomong doang, dan si handphone buat b-roll, atau mungkin si handphone buat talking head dan si kamera buat sebenarnya si handphone buat talking head, si kamera Logitech Brio ini buat top view dari video gitu kan ya, maaf kalau salah. Jadi misal kayak gini, cam split, kita gini, gue udah bikin layarnya kayak gini. Jadi nanti lo bisa juga pakai seperti ini, jadi seperti ini gini. Nah, ini. Nah, di kamera yang ini lo ngomong segala macam, di sini top view-nya ya kan. Jadi sambil unboxing atau apa gitu kan, di sini itu bisa banget dipakai seperti itu. Nah, tapi ada nih kekurangannya, walaupun ini sangat kepake banget buat kerja live streaming dan buat konten kreator mungkin ya, karena kalau beli ini cuman buat webcam doang kayaknya itu buat orang-orang yang udah duitnya udah turah-turah itu, udah turah-turah, udah sisa-sisa gitu duitnya, jadi ya beli ini buat webcam doang, buat meeting. Tapi kalau buat kita gitu, buat orang pencari uang gitu untuk kerja, ya itu tadi buat live streaming sebagai kamera backup, karena dia tingkat ada errornya tuh dikit gitu, paling ya kecuali kabel kesenggol atau laptopnya tiba-tiba mati ya, itu udah beda cerita. Tapi si kameranya sendiri ini ya udah nggak butuh baterai, tinggal colok doang ke laptop, ya udah selesai. Masalahnya adalah kalian juga nggak bisa sembarangan beli si Logitech Brio 4K ini, karena si Logitech Brio 4K ini butuh dedicated GPU buat 4K-nya lancar. Jadi kalau misalnya laptop lo semua belum ada GPU-nya atau belum ada dedicated GPU, either itu Nvidia atau AMD, 4K-nya nggak bakal keluar di aplikasi bawaan si Logitech Option, atau di OBS juga beberapa yang encodernya pakai Intel, itu Intel doang, nggak tahu Intel yang baru ya, cuman gue punya Intel lama, itu nggak keluar 4K-nya. Jadi pun kayak di Ryzen 5 3500U yang ada di laptop gue, itu 4K-nya kebaca di OBS tapi nge-lag banget, jadi kayak patah-patah, kayak nggak kuat gitulah pokoknya. Jadi itu notes-nya buat lo semua yang mau beli si Logitech Brio 4K ini, kalau mau memanfaatkan 4K-nya atau memanfaatkan ini sebagai alat kerja gitu. Itu bikin konten atau ya sebagai kamera live streaming atau kamera multicam di podcast. Nah, kalau misalnya lu mau bikin konten podcast gitu, daripada invest ke kamera yang banyak, pakai ini bisa. Jadi 3 kamera gitu, lu colokin semua ke laptop atau ke PC lu, terus jalanin podcastnya, itu bisa. Dan tinggal switch aja di OBS. Itu enak sebenarnya. Tapi ya balik lagi,
lo harus punya dedicated GPU, dan dedicated GPU lo juga kayaknya harus mumpuni, karena kalau udah multicam, jalan-jalan kayak split cam kayak gini, 2 kamera, kayaknya bakal berat banget di GPU. Coba kita cek GPU-nya di sini di berapa persen. Di sini aja sudah 21%. Mungkin kecil karena ini GPU PC ya. Gua nggak tahu kalau di GPU laptop seberapa tersiksanya dia gitu. Dan yang kedua yang perlu lo perhatikan adalah si Logitech Brio 4K ini autofokusnya agak menyedihkan ya. Jadi mungkin dari tadi pulsing lo bisa lihat sendiri juga kalau misalnya goyang-goyang gitu kan. Kita cek ini aja tuh susah fokusnya tuh. Fokusnya tuh agak susah, agak sulit. Cuman kalau tangan dia mau kayaknya. Nah, kalau tangan mau tuh. Itu yang perlu diperhatikan. Sama ya, lo kalau misalnya buat kerja jangan dibikin auto ya, karena yang jangan dibikin auto tuh fokus masih oke lah, cuman kalau lo mau bikin manual lebih better, jadi nggak pulsing, nggak kayak maju mundur kejit gitu. Yang perlu dimanualin adalah si configure video, exposure. Jadi sini kamera control, exposure-nya lo standby, jangan dibikin auto, karena kalau misalnya lo bikin auto dia bakal terang gelap nggak jelas. Misalnya kayak gini, lo bikin auto, nah, terus tangan gua deket tuh dia backgroundnya gelap, terus ini terang lagi, ini agak ganggu soalnya jadi kayak gitu. Jadi better dibikin manual aja. Nanti lo adjust lewat gain-nya di sini. Ya bisa gain-nya lo bisa naikin segimana enaknya. Dan ya sisanya adjust white balance di sini juga bisa. Jadi fitur manualnya juga komplit ya, nggak perlu khawatir. Jadi perlu dimanualin untuk keperluan kerja. Jadi ya nggak bisa auto, karena auto agak sedikit menyedihkan ya. Auto exposure-nya tuh kedip-kedip mulu. Jadi better dibikin manual seperti ini. Gambarnya juga masih oke. Di sini kan exposure-nya enak, jadi kalau misalnya lo gini nggak berubah-berubah exposure-nya. Autofokusnya lambat sekali, jadi ya bisa diatur-atur dulu kalau misalnya mau dipakai untuk kerja atau mau bikin konten. Seperti ini kan overexpose banget karena ini auto. Dan ya ini fungsinya 4K, bisa zoom sampai segini, kita bisa lihat lagi maksimalnya seperti apa. Di zoom sampai di sini pun masih cukup oke. Dari sini sampai sini. So, dan yang terakhir notes-nya atau ya pertimbangannya adalah ini anget, tapi kamera ini kalau dipegang pakai tangan tuh agak anget ya kalau udah dipakai di resolusi 4K. Tapi selama gua pakai dan untuk kerja, untuk live streaming yang standby berjam-jam gitu, lebih dari 4 jam, nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuman ya ada agak anget aja, jadi jangan kaget kalau misalnya lo semua megang webcam lo ini terus anget gitu, dan cenderung agak ke arah panas. Di sini gua nggak ada termometer, jadi nggak bisa ngecek suhunya berapa, tapi buat informasi aja. Untuk audionya seperti ini, cek 1 2 3 1 2 3, cek 1 2 3, si audio Logitech Brio 4K yang ada di depan gua. Audio sih bagus kalau untuk keperluan meeting gitu ya, cuman kalau misalnya keperluan konten kayaknya better lo pakai external recorder ya, atau pakai mikrofon tambahan, itu lebih better. Jadi ya jangan terlalu diandalkan, kecuali kalian mau pakai Adobe Podcast. Jadi file audionya diupload ke Adobe Podcast, di-adjust lewat AI di sana dan bisa clean. Udah, itu aja sih notes-nya dan penggunaannya secara penggunanya versi gue gitu kan, secara profesional gitu, untuk pekerjaan apa aja yang biasa gue pakai dan seperti apa gue makainya dengan software OBS ini. Karena kalau pakai Vmix agak males gue ngatur-ngaturnya, jadi lebih gampang di OBS, lebih cepet juga, dan ya nggak ribet juga buat lo semua. Tinggal colok-colok, adjust OBS, selesai.
So itu aja, kalau mau beli silahkan dibeli. Dan by the way, ada link barang-barang second hasil dari gua juga, hasil review atau hasil kerja gua gitu kan yang udah gak gua pakai. Ada link di bawah buat beli barang-barang itu. Dan webcam ini juga kayaknya satu lagi mau gua jual, karena sekarang ini gua cuma butuh satu webcam aja gitu. So bye bye, thank you for watching.